Selamat sore. Kita udah nyampe puncak buat titik lokasi wisata di Borogojol ya. Kebetulan nanti alat wisata yang akan turun bantuan dari Kementerian KLHK, lokasinya tuh di sini nih. Jadi kalau ngecamp di sini, kita bisa ngelihat pemandangannya ke sana. View-nya. Borogojol. Aslinya dari Sadawangi, Pak. Kakek saya tuh Sadawangi. Kata nenek saya, dulu kakek saya tuh lagi sholat Jumat disiram sama minyak tanah. Lagi sholat Jumat, tapi beliau tidak meninggal karena beliau tuh dulu dicalonkan menjadi kuwu, cuman waktu zaman DITI mungkin ya. Ada fitnah gitu, tapi tidak meninggal. Akhirnya beliau dibawa ke salah satu hutan, dan di hutan itu dibunuh, Pak, oleh balai tentara mungkin, wallahualam ya. Dan saat itu kalaupun mayatnya kakek saya bisa ada yang bantu, otomatis yang ngebantunya juga dibunuh. Jadi pada akhirnya waktu ibu saya di kandungan, ibu saya tidak tahu sosok bapak, dan sampai sekarang keluarga besar itu tidak tahu kuburannya ada di mana. Saya sempat mendengar cerita dari beberapa kesepuhan, tidak menutup kemungkinan makamnya kakek saya ada di Gunung Cakrabuana. Ini entah kenapa ya, mungkin dari salah satu perjuangan saya detik sekarang kayak membuat sejarah, Pak. Yang pengen saya tanyakan, ada sejarah kah? Barangkali ini saya suatu saat bisa menemukan kuburannya kakek saya ya, Pak ya. Karena kebetulan dari kakek saya tuh anaknya cuma 2, uwa sama ibu, dan anak cucunya tidak tahu sampai sekarang tuh kuburannya ada di mana. Tapi saya sempat mendengar dari kesepuhan katanya ada di Gunung Cakrabuana. Bapak dari daerah sini kan? Ya. Saya cuma pengen tahu ngeluar sejarah sebagai generasi muda. Gunung Cakrabuana tuh sejarahnya apa ya, Pak? Jadi setahu saya mah gini ya, kalau sejarah awal mungkin harus pada yang tua lagi gitu kan. Yeah. Kalau saya setahunya ini Cakrabuana ini dulunya itu kan tapak sejarah dulunya zaman Belanda itu kan. Kemudian dihuni oleh Jepang. Yeah. Kemudian Jepang dikembalikan lagi ke masyarakat. Emang di sini kan dulunya ini Belanda kan kontak teh di sini. Semua ini. Tapi ini kontak teh semua. Kemudian semua. Ya. Yeah. Dibakarlah, datangnya Jepang, penjajahan Jepang ini dibakar semua. Habis. Sama Jepang? Ya, sama Jepang selama penjajahan itu. Nah, sekarang ini kembali menjadi hutan masyarakat, kemudian dikatakan bisa bahasa ini mah, ini penganggonan desa dulu, disebutnya daerah desa. Nah, kemudian karena tanah ini nganggur, gitu kan, masih belum ternyata ini tanah jadi diisi oleh di tanah pinus oleh perhutani. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa dimiliki ya, masyarakat kami bisa mempertahankan tahap hidupnya dari sini, baik dari pertanian ataupun perhutanan, misalkan baik yang buruh ataupun yang ini, alhamdulillah sampai saat ini. Nah, ini sekarang digarap lagi misalnya Ismail MDH, ya alhamdulillah, syukur demi anak cucu kita untuk memajukan ini. Jadi begini, Bu, soal masalah dulu, masalah tadi Ibu riwayat, masalah ini jangankan masalah ibu, kakek saya juga sama diculik. Jadi oleh TII contohnya, Tentara Islam, DI yang Darul Islam itu kan. Kakek saya juga sama, nggak ada kuburannya entah di mana gitu kan. Waktu itu sehingga bapak saya melahirkan bapak saya jadi pejuang 45, yaitu alhamdulillah sampai sekarang masih dinikmati oleh perjuangannya sendiri. Jadi dapatlah veteran gitu kan. Jadi kakek saya juga entah di mana, mungkin di Cakrabuana kah atau di manakah. Jadi sampai saat ini saya belum ada keterangan. Jadi diculik sama kakek saya juga. Kakek kalau saya. Oh gitu. Jadi gini apa ya? Berarti sejarahnya tentang Gunung Cakrabuana masih ada cerita tentang sejarah kerajaan nggak, Pak? Ada. Jadi gini, kalau di ini kan Sadatul Iman ya. Sadatul Iman, kemudian bisa disebutkan Prabu Kian Santang di sini telapakannya, kemudian Prabu Siliwangi yang di Gunung Agung itu. Jadi kan dua-duanya sejarah mungkin ada sejarah dari Mataram juga sama Prabu Siliwangi, ya kan? Prabu Kian Santang dan Prabu Siliwangi di sini sama, ya kan? Yang ada sekarang di telapakannya di Garut itu
di Sancang itu kan. Nah disitulah makanya mungkin bapaknya Prabu Siliwangi, anaknya Prabu Kian Santang. Kemudian tilемnya di Sancang, kemudian menjadi rajanya di Sancang. Yang mungkin itulah, itu kan cerita pondoknya aja. Mungkin kesana-kesananya ada yang lain lah. Mungkin lebih dari saya, ini cuma cerita pendek aja. Berarti Gunung Cakrabuana masuknya ke desa? Ya, ada hubungannya ini dengan Pajajaran, Bu. Berarti Mataram juga sama. Mataram ya? Ya, Mataram. Gunung Cakrabuana yang di atas itu Ya. masuknya dari Borogojo. Ya. Kalau Cakrabuana pendakian itu kan cakra ya. Iya. Kalau dilihat di peta juga memang seperti cakra gitu ya, bentuknya seperti cakra, Iya. seperti kali kan itu. Nah, yang sebelah apa tuh? Sebelah kirinya itu Sumedang. Majalengka sama Sumedang. Terus yang sebelah baratnya Sumedang sama Garut. Terus yang sebelah Ciamis. selatannya Ciamis dengan Tasik. Oh iya iya. Nah, Jadi bentuk Majalengkanya Cakrabuana. ini ujung, Bu. Oh ujung ya? Iya. Majalengka jadi ujung-ujungnya Majalengka nih di sini. Gitu kan? Oh iya. Makanya kami sangat sekali kepada para pejabat mohon ditinjau untuk kami di sini berekreasi, mohon kemajuannya gitu kan. Mohon dibantu kepada pemerintah, saya mohon demi kelancaran anak cucu kita gitu kan. Kita sama-sama bapak kita sama-sama pejuang. Gitu kan? Siapa? Berarti intinya Gunung Cakrabuana masuknya ke Borogojo. Iya. Tapi pendakian ke Gunung Cakrabuana itu boleh. Ya boleh aja. Jadi gini buat teman-teman yang ngevideoin saya dari generasi muda, mungkin kita nanti suatu saat melakukan pendakian ya, Iya. pendakian bersama generasi muda ke Gunung Cakrabuana sekitar 4-5 jam. Sekitar satu hari aja lah, Satu sampai jam hari, 3 lah, Satu sampai jam hari 3 ya kita beres. camp di sini. Setidaknya kalau orang-orang mendaki Gunung Ciremai, kita bisa bikin paket pendakian ke Cakrabuana. Tapi kita benar-benar safety. Jadi konsepnya Borogojo saya mulai kelihatan, setidaknya saya bisa presentasi ke tingkat kementerian. Iya. Mungkin itu aja Pak, harapan bisa memajukan LMDH dan kita bisa petani dan masyarakat dan generasi muda tidak perlu kerja keluar ya. Iya. Kita kerja di desa sendiri. Kita dimulai dari sekarang ya. Iya. Alhamdulillah saya sih syukur nikmat ya bisa nyampe titik sekarang, nggak ngerasa lelah dan ngerasa capek. Alhamdulillah biarpun ini lumayan tinggi banget, kita sama-sama satu misi ya. Kebetulan Pak Kunya juga support sama LMDH-nya sama masyarakatnya. Kemarin saya masih tanya tuh Pak apa kira-kira, tapi sekarang saya udah paham. Jadi di saat saya presentasikan saya dapat poinnya. Mungkin itu aja Pak Ketua. Pak, terima kasih banyak. Kita Sama-sama. sama-sama nanti perlengkapan dan alat wisata yang udah ada di Majalengka setelah saya dapat surat dari kementeriannya, nanti kita kirim dan kita buka, kita camp dan kita langsung survei ke Gunung Cakrabuana. Alhamdulillah, saya tunggu Bu, saya tunggu. Ya, yang penting Bapak Terima kasih semangat. kepada Bapak Menteri ya, Ya, telah memperhatikan kami di sini, gitu kan? Iya, oke. Ya. Yang penting semangat ya Pak ya. Iya, semangat. Mungkin itu aja. Terima kasih. Salam Garda Bumi.